Timnas Indonesia U17 harus berbenah nih pasca kekalahan 1-3 dari Zambia. Ini adalah laga perdana yang sebenarnya diharapkan ini bisa membuka peluang baik begitu ya bagi Timnas Indonesia di grup H ini. Tapi sayangnya di laga pertama kita sudah kalah dengan Zambia, tim debutan yang kita kira mungkin ini tadinya bisa menjadi kesempatan kita begitu ya untuk menjadi juara di laga yang pertama itu. Karena itu akan menjadi modal yang baik tentunya ya Bro Marco ya. Laga pertama memang sangat menentukan untuk perjalanan Indonesia ke babak knockout. Kalau kemarin kita ingat, kita memprediksi skor 1-0. Sebenarnya 1-0. Skor tipis aja gitu ya betul, harapannya. 1-0, tapi hanya sayang sekali kemarin hanya sampai menit ke-12. Namun setelah menit ke-12, Indonesia akhirnya kebobolan 3 gol. 3 gol di babak pertama lagi ya. Iya betul. Jadi akhirnya Indonesia kalah dengan skor 3-1. Kalau kita lihat di sini pencetak golnya dari Indonesia adalah Zabi Goli di menit ke-12. Jadi kalau pertandingan berhenti sampai menit ke-12, prediksi kita tepat kemarin 1-0. Tapi pertandingan berlangsung 90 menit, Indonesia akhirnya kebobolan 3 gol lewat 2 gol atau brace Abel Nyirongo pada menit ke-35 dan juga ke-37. Lalu ada Lukonde Moale pada menit ke-41 akan mengubah kedudukan menjadi 3-1. Jadi Indonesia di babak pertama itu. Iya, di babak pertama dan di babak kedua juga tidak ada gol yang tercipta walaupun Indonesia sebenarnya bermain cukup baik di babak kedua dan ada beberapa kesempatan juga betul ya. Sekali. Ada salah satu yang paling peluang emas itu adalah Mirza saat berhadapan dengan penjaga gawang dari Zimbabwe. Zambia dan itu bisa ditepis. Kalau itu bisa gol mungkin akan menaikkan moral bertanding para pemain dan akhirnya bisa mungkin paling tidak menyamakan kedudukan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di sini adalah statistik bagaimana permainan timnas Indonesia, walaupun kalah 1-3 sebenarnya kita itu tidak terlalu bermain buruk ya. Dan kalau kemarin kita sempat membahas juga bahwa U17 kita jangan terlalu fokus terhadap hasil karena ini memang perjalanan mereka ini cukup panjang ya. Mereka adalah timnas-timnas yang masih berusia muda. Jadi jangan ada hujat-menghujat di sini walaupun kita kalah, tapi yang penting ini adalah sebuah pengalaman yang cukup baik dijalani oleh para pemain dengan bermain di Piala Dunia level yang tentu saja paling tinggi di level U17. Dan kalau kita lihat di sini Indonesia kalah 1-3, 1 gol, dan di sini tercipta 3 gol dan memiliki 9 tembakan dan Zambia ada 14, lalu ada 4 tembakan ke gawang dan Zambia 7. Jadi sebenarnya Indonesia bermain melawan lah paling tidak ya Maya. Jadi mereka menciptakan beberapa peluang dan itu juga di babak kedua nyaris juga bisa mencetak gol. Ada satu yang membentur mister gawang, begitu juga di awal babak pertama. Jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan secara permainan Indonesia sebenarnya tidak terlalu jauh tertinggal. Hanya memang kalau saya amati kemarin ada beberapa perbedaan itu, mungkin gap itu ada di kondisi fisik pemain. Pemain Zambia bermain cukup baik dan kebugarannya cukup atau fisik mereka itu stamina yang bertahan cukup lama. Lalu mereka juga dengan stamina yang cukup baik, mereka akhirnya sedikit sekali melakukan kesalahan. Dan sementara Indonesia bermain dengan formasi atau bermain dengan skema yang cukup rapi sebenarnya, tapi memang ada beberapa kesalahan yang akhirnya berbuah gol bagi Indonesia. Dan ini tentu saja sekali lagi diingat bahwa ini adalah level dunia, Piala Dunia. Kesalahan sekecil apapun bisa dihukum dengan gol. Dan ini yang terjadi kemarin saat Indonesia berhadapan dengan Zambia. Nah, Marco, kalau kita lihat sebelum kita next nih ya, karena kita sudah melihat statistiknya seperti ini, tentunya kita juga menarik sebuah pelajaran atau kesimpulan dari laga yang pertama ini. Apa pelajaran yang seharusnya bisa diambil oleh Coach Nova gitu kita akan menghadapi Brazil, which is adalah tim terkuat di grup ini, tidak bisa diragukan lagi, datang dengan modal yang sangat mentereng gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita petik pengalaman dari pertandingan pertama adalah Indonesia masih beberapa kali melakukan kesalahan yang akhirnya berbuah gol gitu. Jadi 2 gol yang dihasilkan oleh Zambia itu berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Dan kalau kita lihat kemarin di sana ada sedikit kelemahan di sektor kiri pertahanan kita, di mana ada Matthew Baker di sana sebenarnya. Matthew sebenarnya pemain yang cukup baik, tapi mungkin kemarin memang Zambia bermain lebih baik sehingga mereka bisa mengeksplorasi di sisi kiri pertahanan Indonesia dan satu sisi kanan barisan penyerangan mereka, dan itu 2 kali berawal dari sana. Dan ini tentu akan menjadi perhatian dari Coach Nova, di mana mereka atau para pemain sudah mulai berlatih kemarin tanggal 5 November. Mereka sudah kembali ke lapangan. Waktu kita sangat sedikit ya, Marco, ya, untuk berlatih ya. Betul. Jadi dan juga beristirahat. Ya, jadi mereka latihan pertama hanya untuk fokus recovery saja.
mungkin ada sedikit skema, tapi mereka lebih fokus ke recovery karena pemain-pemain cukup lelah dan harus bertanding melawan. Mereka harus segera mengembalikan kebugarannya karena akan berhadapan dengan Brazil. Selain kebugaran, kepercayaan diri Betul juga sekali. harus dibangun Dan kembali. mereka harus melupakan, segera melupakan kekalahan melawan Zambia. Move on karena waktunya tidak banyak. Dan syukur bahwa kondisi tim hampir sepenuhnya 100% ya, hanya ada satu memang kemarin katanya yang masih mengalami cedera, Fabio, tapi kondisinya sudah membaik. Kalau dari ada kesempatan terakhir, untuk diturunkan juga. ya, paling tidak kondisinya walaupun tidak diturunkan sebagai starting 11 mungkin akan bisa ada di bangku cadangan, tapi paling tidak kondisinya tidak sampai membuat dia tidak bisa tampil. Tidak tapi mengkhawatirkan, sudah ya. mengkhawatirkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentu saja bahwa Indonesia juga sudah mempelajari, paling tidak mereka sudah melihat permainan Brazil. Jadi ini ada keuntungan juga di mana Coach Nova dan timnya tentu sudah bisa menganalisa permainan dari tim Samba. Walaupun memang ini bukan tim yang mudah ya. Oh, kalau kita tentunya. lihat, Brazil datang dengan modal yang sangat luar biasa. Betul sekali. 4 kali meraih gelar juara dunia juga di ajang yang sama. Ya. Kemudian di laga yang pertama juga udah gacor banget ya Marco ya. Betul. 7-0 menghadapi Honduras. Betul sekali. Kalau Kita mau berharap nih ya Marco ya, Ya. kita mau berharap kayaknya harapan paling realistis adalah nggak kebobolan juga udah syukur gitu kayaknya. Realistis, betul. Segitu realistisnya kah atau ada harapan lebih besar lagi? Iya, kita akan berhadapan dengan Brazil di tanggal 7 November 2025, artinya besok iya. malam pukul 22. Jam di lokasi yang sama. 22.45 waktu Indonesia Barat betul, ya. di lokasi yang sama juga. Artinya ini adalah sebuah pertarungan yang memang sangat sulit. Kalau kita bisa katakan adalah ibarat memasuki lubang jarum karena memang sangat sempit peluang Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan. Kita harus realistis. Kita tentu berharap atau berdoa Indonesia bisa mengalahkan Brazil, tapi memang kita juga harus realistis. Di pertandingan pertama Brazil sudah menghancurkan Honduras dengan skor 7-0. Dan ada 3 gol yang tercipta hanya dalam waktu 9 menit. Iya. Dan ini sebuah permainan yang memang levelnya sudah berbeda. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan? Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Tapi Coach Nova juga tadi menyadari bahwa pertandingan ini mereka harus realistis. Yang pasti adalah para pemain itu sebaiknya mereka bermain dengan sepenuh hati. Mereka mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Perkara nanti apakah akan bisa memenangkan pertandingan atau tidak, itu nanti soal belakangan dulu. Yeah. Tapi paling tidak mereka bisa mengimbangi permainan Brazil. Dan mereka belajar dari pertandingan melawan Brazil nanti di pertandingan kedua. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan paling tidak 1 poin. Dengan bermain bertahan pun bukan ada masalah sebenarnya. Apakah ngapain kita memaksakan untuk bermain menyerang untuk hasilnya kalah, tapi bermain bertahan juga tidak ada masalah asal kita bisa mendapatkan poin. Seperti itu, Mai. Oke, dan kalau kita lihat juga nih Marco, kalau kita mau belajar begitu ya dari apa yang terjadi dengan saat menghadapi Zambia begitu kan, 3 gol di babak pertama, 3 gol balasan di babak pertama, kemudian di babak kedua seperti yang tadi Marco sampaikan juga ada 2 kesempatan sebenarnya yang kita dapatkan ya di babak kedua. Apakah ini artinya sebenarnya lini serang timnas Indonesia itu tidak seefektif itu? Lini serang timnas Indonesia sebenarnya sejauh ini cukup menjanjikan sebenarnya. Kalau kita lihat pertandingan dari mulai mereka diuji coba, hanya ada 1 pertandingan yang Indonesia itu tidak mencetak gol, yakni saat bermain 0-0 melawan Pantai Gading. Melawan Paraguay Indonesia mencetak 1 gol lebih dulu, walaupun akhirnya kalah dengan skor 1-2. Lalu berhadapan dengan Panama, Indonesia juga mencetak gol dan berakhir dengan skor sama. Jadi akhirnya sebenarnya lini depan Indonesia ini sebenarnya cukup tajam, dan kemarin terbukti bahwa ada 1 gol yang tercipta lebih dulu. Dan ada 2 paling atau 3 peluang emas yang memang 1 digagalkan oleh kiper atau 1 lagi oleh Mister Gawang. Dan ini ya dalam sebuah permainan sepak bola tentu ada faktor yang memang keberuntungan ya. Walaupun itu bukan faktor yang utama, tapi paling tidak pasti ada. Pasti ada. Ya. Nah ini bukan saya katakan bahwa Indonesia kurang beruntung, bukan. Tapi memang ada beberapa kesempatan yang memang harusnya gol tapi tidak terjadi, dan itu tentu menjadi gambaran bahwa sebenarnya Indonesia cukup tajam sebenarnya, Mai. Dan itu sudah dibuktikan dari beberapa pertandingan. Kita juga membahas bahwa di pertandingan sebelumnya, di turnamen sebelumnya juga di Piala Asia dan kualifikasi di pertandingan pertama Indonesia selalu mencetak gol, dan itu kemarin kejadian juga Zabigoli mencetak gol di menit ke-12. Jadi sebenarnya lini depan kita tidak boleh dikatakan tumpul, tapi bukan hanya saja memang kemarin Zambia bermain dengan kekuatan yang cukup baik. Iya, butuh ketenangan ekstra juga karena katanya karena juga menghadapi Brazil ini juga kan dengan modal yang mereka yang sangat baik begitu ya. Kita juga harus melihat bahwa Brazil ini juga punya rekor mengalahkan atau menghancurkan lawannya itu
emang nggak kira-kira gitu Betul. ya. Di tahun 2023 gitu ya, mengalahkan Kaledonia Baru kalau nggak salah di Piala Dunia U17 2023 juga 9-0. Ya, jadi mereka sebenarnya nggak ada belas kasihan ya. Sebenarnya nggak sih. Sebenarnya mereka hanya memanfaatkan peluang yang ada. Mereka juga tidak boleh Ya, of course lah. Mereka kalau ada kesempatan pasti akan mencetak gol. Mereka kan tidak mungkin mengalah gitu. Tidak ada kata mengalah dalam pertandingan sepak bola. Kalaupun ada, memang mungkin akan menjadikan rotasi pemain agar memberikan kebugaran kepada pemain lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah apakah peluang kita masih ada untuk melaju ke babak 32 besar? Kita akan melihat regulasi bahwa ada 32 tim yang akan bermain di fase knockout. Juara grup dan runner up itu sudah pasti lolos otomatis ke babak 32 besar, plus nanti 8 tim peringkat terbaik. Nah, apakah Indonesia masih berpeluang untuk berada di 32 besar ini? Kalau kita lihat saat ini Indonesia masih nilainya masih 0 karena kemarin kalah 1-3 melawan Zambia, sementara Brazil sudah ada 3 dan Zambia ada 3, hanya terpaut selisih gol di mana mereka selisih golnya 4, sangat ini ya. Betul. Dan Indonesia sangat dengan dengan Honduras berselisih 5 gol, sama-sama minus. Nah, ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Melawan Brazil, kita realistis. Oke, kita mendapatkan 1 poin. Namun yang pasti adalah melawan Honduras, kita harus menang. Nggak ada pilihan lain. Ketika berhadapan dengan Honduras, maka Indonesia diwajibkan untuk bisa memenangkan pertandingan demi menjaga peluang ke babak 32 besar. Entah itu nanti dia lewat jalur runner up atau mungkin jalur peringkat 3 terbaik, itu nanti akan ditentukan lewat pertandingan lawan Honduras. Kalau pertandingan lawan Honduras kita kalah, peluang kita untuk ke 32 besar boleh dikatakan hampir tertutup. Itu dengan skenario kita kalah juga dari Brazil tentunya. Ataupun kita seri lawan Brazil tapi kita kalah dari Honduras, berarti kita hanya dapat 1 poin. Jadi kita harus memenangkan pertandingan lawan Honduras. Entah itu dia nanti memang lewat jalur peringkat 3 terbaik, itu juga masih bisa membawa Indonesia lolos ke fase knockout. Jadi bukan kita harus melewatkan laga lawan Brazil, tapi kita bermain maksimal melawan Brazil, paling tidak dapat poin, lalu kita bermain mati-matian melawan Honduras. Dan kita berharap selisih gol melawan Honduras juga cukup jauh atau cukup banyak, sehingga kita bisa nggak minus lagi, jadi plus nanti. Mungkin kalau bisa menang 3-0 atau 4-0, dan dengan harapan lawan Brazil mungkin ya bermain imbang tanpa gol seperti itu, dan kita bisa bersaing dengan peringkat 3 terbaik dari tim grup-grup lainnya, Mai. Yes, oke. Next, apa lagi yang bisa kita soroti dari laga yang akan berlangsung, entah itu melawan Brazil besok dan juga selanjutnya melawan Honduras. Apakah ada nama pemain yang harus diwaspadai karena satu nama pemain ini mencuri perhatian begitu ya, pemain Brazil ini, Del kalau nggak salah namanya. Ya, sebenarnya Brazil, siapapun yang ada di Brazil itu harus diwaspadai. 7 gol. Itu hampir semua 7 nama yang mencetak gol, dalam artian apa? Berarti semua pemain-pemain di Brazil itu memang punya potensi untuk mencetak gol, dan mereka juga punya bermain defense yang cukup baik, transisi dari menyerang ke bertahan yang cukup baik. Artinya jangan fokus terhadap satu pemain, mereka harus bisa mematahkan serangan-serangan Brazil jauh sebelum memasuki daerah pertahanan sendiri, dan itu tentu mungkin jadi akan jadi perhatian dari Coach Nova, karena saat ini mereka tentu sudah menimbang-nimbang mana skema yang akan digunakan saat melawan Brazil, dan kita beruntung karena sempat melihat atau bisa mengamati permainan Brazil karena mereka telah bermain lebih dulu, dan saya harap sebenarnya mewaspadai bukan lagi kepada sosok pemain, tapi memang kepada permainan secara keseluruhan. Dan yang menarik sebenarnya di luar teknis, kita bicara teknis tadi bahwa Indonesia unggul dalam jumlah penonton. Jadi kemarin kalau kita lihat banyak sekali supporter Indonesia yang mendukung Indonesia saat berhadapan dengan Zambia, dan kita berharap tentu saja para pendukung timnas atau Garuda yang ada di Qatar itu bisa kembali datang memberi dukungan yang penuh tentunya, saat Indonesia berhadapan dengan Brazil, karena itu mungkin akan membangkitkan semangat para pemain saat berhadapan dengan tim Samba nanti. Itu dia yang sangat kita nantikan tentu saja. Apakah support dari para fans timnas begitu ya, yang datang ke sana akan memberikan dukungan moral yang lebih besar lagi bagi timnas Indonesia, apalagi menghadapi tim yang ini nggak kaleng-kaleng lagi ya, bukan debutan. Kalau kemarin kita ironis juga ya, kita menghadapi debutan kita kalah. Sekarang kita akan menghadapi tim yang juara bertahan, betul. 4 kali juara. 4 kali juara, dan luar biasa sekali di babak pertama atau di game pertama.
di game pertama kita juga melihat bagaimana Brazil menghancurkan Honduras begitu ya. Oke, anyway, terima kasih Bro Marco. Sama-sama, Mai. Semoga nanti kita di hari Selasa nanti kita ketemu lagi ya. Dan kita membawa kabar kemenangan. Dan membawa kabar kemenangan timnas Indonesia. Oke, thank you. Kita ketemu lagi next time dan Sport Lover, kita masih ada informasi menarik lainnya, tetap bersama kami.